Terima kasih, saya Neng Anissa. Mohon izin, suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas? Benar, Ustaz. Oke. Sama Regina ya, di share-nya nih. Sudah tampil? Sudah. Sama Regina ya, di share-nya ya? Ya, betul, Ustaz. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'du. Mukarram, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan ini, yang terhormat Direktur Mumtaz kalau hadir, kemudian seluruh staf, pembimbing, dan para peserta kajian fokus Ramadan PT Mumtaz hari ini dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan bisa taat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada PT Mumtaz Tour and Travel ini ya, pimpinan beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan luar biasa kepada saya untuk menjadi narasumber pada pagi ini. Namun tentunya hadir di tengah-tengah saya ini ada guru saya, ya, para pembimbing haji dan umroh, dan para peserta yang lain, yang tentunya berbicara tentang tema hari ini, Ramadan Momentum Peningkatan Nilai Spiritual dan Kepedulian Sosial, adalah hal yang sudah tidak asing lagi. Cuman kita sama-sama niatkan, meskipun kita semua sudah paham bahwa Ramadan lahir salah satunya sebagai momentum untuk meningkatkan nilai spiritual dan kepedulian sosial, tapi hari ini kita sama-sama niatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saur Sundana mateh gina silih wasiatan dina kasayan, silih wasiatan dina kasabaran. Watawasau bil marhamah. Ya, dan saling mengingatkan dalam rasa kasih sayang. Jadi tentunya saya saya maknai pertemuan pagi ini sebagai bentuk rasa kepedulian kita bersama, dengan latar belakang kita semua tahu bahwa keimanan itu yazid wa yanqus, ya, senantiasa bertambah kemudian berkurang, sehingga harus ada usaha bagaimana iman kita ini senantiasa dalam posisi yazid, dalam posisi bertambah. Salah satu caranya adalah ini, kajian seperti ini, dengan diniatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah, ditambahnya itu. Saling mengingatkan dalam kebaikan.
kajian fokus Ramadan ini salah satu bentuk kebaikan yang luar biasa. Meskipun misalkan hanya diikuti oleh beberapa orang saja, tapi ini mudah-mudahan menjadi momen di mana Allah catat sebagai amal kebaikan kita. Kemudian watawasau bis sabri, ya, saling mengingatkan dalam kesabaran. Gimana nggak sabar, pagi-pagi enaknya masih tidur, mungkin kalau yang sudah libur ya, atau lebih enakan buka TikTokan atau apalah. Tapi hari ini, pagi ini kita bersama-sama saling mengingatkan kesabaran kita untuk lebih pentingnya bersilaturahim di sini, begitu. Itu tentunya niat saya hari ini. Di samping memang niat saya silaturahim dengan Mumtaz. Alhamdulillah Mumtaz sudah sangat bekerja sama dengan kami dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Oh iya, sebetulnya sebelumnya saya perkenalkan, saya Yuyun Yuningsi, salah satu dosen di Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Kebetulan diamanahi sebagai Sekretaris Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Yang Mumtaz dalam hal ini sudah sangat bekerja sama, sudah sangat mensupport begitu bagi berkembangnya lembaga kami. Salah satunya ada mahasiswi kami juga yang sudah menjadi karyawan Mumtaz ini, tadi Teh Gina. Mudah-mudahan kerjasama di lain hal kita akan lakukan. Kemudian di antara pembimbing ibadah umroh PT Mumtaz pun adalah salah satu dosen yang ada di prodi kami, Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Jadi itu, Bapak Ibu, mohon izin, ini silaturahim saja ya Pak Haji Tatan, Teh Neng Anissa, silaturahim, begitu. Dan tadi niatkan, watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Kemudian, watawasau bil marhamah. Bukti bahwa kita saling sayang. Karena kadang-kala kalau ada orang yang mengingatkan kita, kalau ada orang yang menegur kita respon dengan hal yang kurang baik. Padahal orang mengingatkan kita, ya, orang mengarahkan kita, orang menasihati kita, bahkan orang mengkritik kita, harusnya kita respon dengan kelapangan dada, rasa bijak yang luar biasa, bahwa itu adalah wujud rasa sayang dan kepedulian orang tersebut terhadap kita. Begitu. Jadi itu saja niatnya ya. Jadi tema hari ini Ramadan momentum peningkatan nilai spiritual dan kepedulian sosial. Next, Teh Gina. Lainnya bisa. Oke. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bulan suci Ramadan tak terasa sudah kita lewati. Bahkan hari ini adalah bulan Ramadan menjelang hari-hari akhir, begitu. Ya. Ibadah pada bulan suci Ramadan itu biasanya berbeda dengan pelaksanaan ibadah pada bulan-bulan yang lainnya. Ini biasanya terdapat peningkatan yang luar biasa. Ya. Peningkatan yang luar biasa ini hendaknya dilakukan bukan hanya dalam ranah hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Ya. Kita perhatikan awal bulan suci Ramadan. Di masjid itu sangat romantis sekali ya. Karena banyak kan begitu jemaahnya. Semakin ke sini semakin terlihat tidak romantis. Jemaahnya secara kuantitas berkurang. Atau mungkin romantisnya berpindah ke mal-mal begitu. Itulah salah satu tanda bahwa pada bulan Ramadan pun kondisi keimanan kita yazid wa yanqus. Gitu. Manusia pada kenyataannya ini kita berada dalam kehinaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihim ad-dillatu aida ma tukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Al-ayah. Jadi manusia itu sebetulnya berada dalam kehinaan.
Kita hidup ini berada dalam kehinaan, kecuali bagaimana kita menyikap kehinaan itu. Merubah kehinaan itu menjadi kemuliaan, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, lakukan hablum minallah. Yang kedua adalah lakukan hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Kemudian Tegina, next aja nih. Lantas apa nilai spiritual itu? Nilai adalah sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Adapun spiritual adalah kesadaran manusia akan adanya relasi manusia dengan Tuhan, atau sesuatu yang dipersepsikan sebagai sosok yang bersifat transenden. Sehingga spiritualitas merupakan bentuk kesadaran manusia akan adanya hubungan dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih besar, dan nilai-nilai tersebut terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya sering bilang, kita ngaku itu gampang, ya. Tapi permasalahannya diakui atau tidak. Itu sering saya katakan ini. Ngaku sebagai hamba Allah, ngaku kita adanya Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, ya. Kita ngaku sebagai orang yang beriman, ngaku sebagai orang yang bertakwa, bahkan ada yang ngaku sebagai orang yang sangat soleh begitu. Tapi permasalahannya diakui nggak kita? Kita ngaku sebagai hamba Allah. Pertanyaannya, diakui nggak kita sebagai hambanya Allah? Bisa jadi kita ini masih menjadi hamba-hambanya setan. Hamba-hambanya dunia. Hamba-hambanya materi, begitu. Coba saja kita perhatikan. Ya, introspeksi dirilah. Berapa kali khotam Quran, bandingkan dalam sehari semalam, banyakkan buka Quran, atau buka medsos, misalkan. Atau buka live-nya Shopee, begitu ya. Gitu. Jadi ternyata kita ngaku sebagai hamba Allah, belum tentu Allah akui sebagai hamba Allah. Karena nyatanya realisasinya dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi hamba-hambanya dunia, hamba-hambanya setan. Begitu. Nah, harus ada kesadaran dalam diri kita. Adanya relasi yang kuat antara kita dengan Tuhan kita secara roh. Saya ingat guru saya bilang, Bapak Kiai Haji Sukriyadi Sambas, manusia itu terdiri dari dua hal, ya. Satu jasmani, satu ruhani. Ya. Jasmani itu bakal bilatungan, bahasa Sundanya. Ruhani itu bakal balitungan. Apa artinya? Barangkali ada yang nggak ngerti Sunda. Jadi jasmani tubuh kita ini hanya akan menjadi bilatung begitu. Yang pada akhirnya rusak, punah, dan sangat menjijikan. Tapi rohani kita justru itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi pertanyaan dalam diri kita, ke dalam diri kita. Jangan-jangan selama ini hari demi hari kita hanya dihabiskan untuk memikirkan sesuatu yang pada akhirnya hanya menjadi pilatus. Ya, apalagi perempuan ya. Apalagi perempuan yang dipikirkan kan misalkan jasad nih. Jasad kita. Maaf, Pak Haji Tatan, perempuan itu hanya dalam urusan muka saja pusingnya minta ampun. Ya. Ada pelembabnya, ada serumnya, ada cushionnya, ada bedaknya. Begitu kan ya, Teh Gina? Lipstik nggak cukup satu, harus diomre. Naon cina omre teh? Di mix, Pak Ustadz, Tantan. Dengan warna lain begitu. Belum halisnya, belum shadow-nya, belum eyelinernya. Waduh, berapa macam tuh hanya untuk urusan muka. Belum urusan-urusan yang lainnya, dari rambut sampai ke ujung kaki. Nah, kita istighfar bersama, jangan-jangan yang kita urus setiap hari itu hanya sesuatu yang memang pada akhirnya akan bilatungan saja. Akan menjadi sesuatu yang menjadi belatung begitu, punah sudah.
tapi ruh kita tidak kita perhatikan. Keyakinan kita, keimanan kita, ketakwaan kita. Jangan-jangan itu aku sebagai umatnya Nabi Muhammad belum tentu kita diakui. Ya. Aku sebagai umat Islam belum tentu keseharian kita menandakan sosok pribadi yang muslimah, sosok pribadi yang islami. Kan begitu. Jangan-jangan yang islami justru yang terlihat dilakukan oleh orang-orang ateis. Kita orang Islam jauh dari nilai-nilai keislaman. Nah, inilah pentingnya menjaga nilai-nilai spiritualitas kita. Karena ini merupakan kesadaran manusia tentang relasi dengan Tuhan kita. Ya, sosok yang kita akui bersifat transenden, kemudian terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus saya Gina, singkat sajalah, mau Jumatan ya. Oke, urgensi kecerdasan spiritual. Manusia yang memiliki spiritual yang baik akan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Dimanapun Allah akan selalu merasa ada dekat dengan kita. Ya, kalau kita merasa Allah dekat dengan kita, maka tidak akan ada keluh kesah, tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan ada rasa ketakutan. Penuh keyakinan dalam diri kita bahwa Allah Maha Baik, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Rahman dan Rahim. Luar biasa. Bagaimanapun perjalanan kehidupan kita, karena kita yakin kita dekat dengan Allah, maka semua yang susah akan terasa mudah, semua yang berat akan terasa ringan. Gitu. Beda dengan hati yang jauh dari Allah. Makanya yuk biasakan ya, talqin itu bukan hanya sekedar misalkan setelah meninggal atau dalam versi pas sebelum meninggal dunia, tapi dari sekarang. Bagaimana kita meyakini dalam hati kita bahwa keyakinan kita luar biasa kepada Allah. Gitu. Kemudian menggunakan kecerdasan spiritual dalam pengambilan keputusan cenderung akan melahirkan keputusan yang terbaik, yaitu keputusan spiritual. Keputusan spiritual ini adalah keputusan yang diambil dengan mengedepankan sifat-sifat ilahiyah. Hadirin yang berbahagia, dalam diri kita ini banyak potensi ternyata. Bukan hanya potensi nafsu insaniyah, ya, tapi juga ada potensi, ada nafsu ilahiyah, potensi ketuhanan, potensi keilahian. Kalau saya ibaratkan begini, ini di tengah-tengah ada nafsu nadkiyah, potensi keseimbangan, ya. Sebelah kanan, ya, ada nafsul insaniyah di bawahnya. Potensi kemanusiaan. Yang bagaimana? Ya, sifat-sifat manusiawi, saling silih asah, silih asuh, silih asih, tidak saling mencaci, tidak saling mengganggu, tidak saling memfitnah. Ya, orang dolim, orang semena-mena kan ada bahasanya tidak manusiawi. Jadi artinya kalau manusiawi ya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan. Kemudian di atasnya itu ada nafsul uluhiyah, potensi ketuhanan. Ya, di mana potensi ini selalu cenderung kita berbuat kebaikan, selalu cenderung kita mengedepankan sifat-sifat ilahiyah. Sifat-sifat kemalaikatan lah. Malaikat itu selalu berbuat benar dan tidak pernah salah. Setan itu selalu salah dan tidak pernah benar. Manusia tempat salahnya dan benar. Tempat salah dan benar. Oke, itu di kanan. Di kiri ada nafsu bahimiyah. Potensi kebinatangan. Ya, yang bagaimana? Yang sudah tidak malu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Binatang mau kencing di mana saja, nggak ada rasa malu. Ya, gitu. Jadi kalau sudah rasa malu ini hilang dalam diri kita, berarti yang mendominasi adalah nafsul bahimiyah, potensi kebinatangan. Dan yang di atasnya ada nafsu syaitoniyah, potensi kesetanan. Di mana dalam diri kita ada potensi bukan hanya sekedar tidak malu melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tapi lebih dari itu
bangga telah melakukan perbuatan dosa, bahkan mengajak orang lain berbuat dosa. Nah, orang kayak begitu yang mendominasi dalam dirinya adalah nafsu syaitaniyah, potensi kesyaitanان. Paling tidak itu, bahwa dalam potensi kita, dalam diri kita banyak terdapat potensi, dan orang yang cerdas secara spiritual akan mengedepankan nilai-nilai sifat-sifat ilahiyah. Selanjutnya, kecerdasan spiritual membimbing manusia untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan hidup yang hakiki dan membimbing manusia mendapatkan kedamaian. Kebahagiaan dan kesuksesan tentunya ini adalah tujuan hidup manusia. Siapa yang nggak mau sukses ya? Siapa yang nggak mau bahagia? Nggak mungkin. Ada orang yang nggak mau bahagia dan nggak mau sukses. Next teh kita. Berbicara tentang kebahagiaan dan kesuksesan manusia ini ada dua. Satu long term success, dua short term success. Jadi yang pertama itu adalah sukses jangka panjang. Ya. Sukses jangka panjang di sini adalah sukses dunia dan akhirat. Ya. Ini tadi ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh Teh Dina itu surat Al-Hajj ayat 22 ya Teh. Nah, itu salah satu ayat yang menjelaskan tentang suksesnya manusia gitu. Sukses dengan jangka panjang, sukses sampai ke akhirat. Kenapa? Karena meraih surga yang luar biasa dengan kenikmatan di dalamnya. Salah satunya juga ini dalam surat Asy-Syaff ayat 12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati adn. Dzalikal fawzul adzim. Fawzul adzim, kebahagiaan yang besar, keberuntungan yang besar di sini ditandai dengan adanya tempat yang sangat indah. Adanya tempat yang sangat baik. Apa itu? Jannah. Surga. Gitu. Kemudian ada sukses jangka pendek. Nih yang kedua. Ini dalam Quran salah satunya, ayat yang lain banyak. As-Saff ayat 13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan Allah itu dekat, kenikmatan Allah itu dekat, Allah kasihkan secara dekat. Dekat itu di mana? Di dunia. Dengan sangat mudah orang meraih jabatan, dengan sangat mudah orang meraih kesenangan duniawi. Itu sukses-sukses di dunia itu. Nah, kesuksesan manusia yang utama yang kita bidik, yang kita jadikan tujuan tentunya adalah long term success. Sukses bukan hanya sekedar di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Dalam bahasa, dalam istilah Imam Al-Ghazali, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Oke, Teh Gina, next Teh. Singkat-singkat saja. Oke. Selanjutnya ada nama-nama bulan Ramadan. Nah, ini juga sudah sering dijelaskan ya. Cuma paling tidak dengan sering kita bahas, semakin kita sadar diri bahwa ya Allah ini bulan suci Ramadan, bulan yang paling istimewa, kemudian masa sih kita menyanyiakan kan begitu. Ya Allah ini sebentar lagi, yuk kita manfaatkan kan begitu. Ya. Syahrul Mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Mubarak itu, berkah itu. Ziyadatul amal, ziyadatul khair. Bertambah amal, bertambah kebaikan. Kalau dalam bulan suci Ramadan kita belum bertambah amal, belum bertambah kebaikan, maka belum tercapai Syahrul Mubaraknya. Ya, yang kedua, Syahrul Qiyam. Ya. Syahrul Qiyam. Ini sebelum Syahrul Qiyam ini ada yang terlewat, Syahrul Siyam. Ada Siyam, ada Qiyam. Syahrul Siyam bulannya melaksanakan ibadah puasa, Syahrul Qiyam bulannya selalu melaksanakan ibadah sholat. Ini perbanyak sholat pada bulan Ramadan kan, sholat tarawih, kadang di beberapa pesantren dan di beberapa rumah-rumah musola masjid. Ini sholat tarawih dilaksanakan menjelang sahur. Ada yang begitu. Kemudian pelaksanaan sholat tarawih juga berbeda rakaatnya tidak masalah. Masing-masing mempunyai alasan masing-masing ya. Dalil masing-masing. Kemudian Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Ini sudah dijelaskan kalau tidak salah di kurma sebelumnya.
Kemudian syahrul maghfirah, bulan diturunkannya ampunan. Bagaimana proses agar kita diampuni? Salah satu caranya adalah perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Insya Allah jangan pernah merasa rugi. Kita sering beristighfar. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak punya dosa, ya, sehingga kita malas untuk beristighfar. Jangan pernah merasa bahwa kita orang suci, kemudian kita lupa akan istighfar. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Banyak kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian syahrul ibadah. Bulan dilaksanakannya banyak ibadah. Wah, ibadah hablum minallah, hablum minannas dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Kemudian syahrul sabar. Bulannya penuh dengan kesabaran. Ya, bagaimana tidak disebut sabar? Biasa dalam sehari itu dari pagi sampai maghrib misalkan kita makan 3 kali, nyemilnya beberapa kali, minumannya juga beberapa kali. Ini makan cukup hanya sekedar sahur dan buka saja, dan itu pun tidak berlebihan. Itu sabar. Belum sabar-sabar yang lainnya. Dalam rangka menjaga anggota badan kita untuk sabar, untuk tidak melaksanakan dosa. Gitu ya. Sabar itu kan ada sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Sabar itu ada 3. Ya, mudah-mudahan kita bisa sabar dalam semua momen kehidupan ini. Baik ketika kita melaksanakan ketaatan, baik ketika kita berusaha menjauhi larangan, dan baik ketika sabar dalam menghadapi berbagai musibah dan cobaan hidup. Kemudian ada syahrul tarbiyah, bulannya latihan. Jadi bulan Ramadan ini bulan latihan. Kalau misalkan latihan ini sukses, berarti ada peningkatan nanti setelah bulan Ramadan. Kalau tidak sukses, berarti tidak ada peningkatan. Jadi dilatih sekarang, dilatih sholat, dilatih saum, dilatih tadarus Al-Quran, dilatih peduli terhadap sesama, dilatih menjaga lisan, dilatih menjaga hati. Oh, luar biasa bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir ada syahrul jud, bulan di mana penuh dengan nilai-nilai filantropis, ya, nilai-nilai kedermawanan. Baik, terus Teh Gina, next. Hapunten. Nah, berbicara tentang kepedulian sosial, social care dalam Islam. Ini landasannya. Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara kaum agnia, tapi juga mengalir, ya, kepada kaum du'afa. Betapa Islam mempunyai keberpihakan terhadap kaum du'afa. Ini kalau du'afa ini ada 39 kali dalam Al-Quran disebut. Kemudian ada mustadafin, sekitar 12 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, du'afa itu apa sih? Kalau menurut Raghib Al-Asfahani, du'afa itu adalah lawan dari kuwah. Jadi du'afa itu lemah. Du'afa itu tidak kuat. Tidak kuat apanya? Tidak kuat dari sisi pengetahuannya. Yang bagaimana mungkin dan kurang pintar, kurang cerdas. Kita katakan jangan bodoh lah ya. Karena orang bodoh kalau mau belajar pasti pintar, begitu ya. Ya. Kemudian sisi lemah, sisi pengetahuan orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan lebih tinggi, begitu ya. Itu du'afa dari sisi pengetahuan. Kemudian kurangnya pengetahuan agama, pengetahuan umum, itu du'afa dalam sisi pengetahuan. Kemudian ada du'afa dalam sisi kemampuan fisik. Ya. Ini keterbatasan fisik, itu du'afa, lemah. Kemudian ada du'afa dari segi kemauan. Ada orang yang putus asa, orang yang nggak mau, yang nggak punya semangat hidup, itu juga du'afa itu. Du'afa dari segi kemauan. Kemudian ada du'afa dari segi ekonomi. Barulah di sini du'afa dalam sisi ekonomi disebut sebagai orang miskin, orang fakir. Ya. Kemudian dalam Al-Quran juga disebut ada al-mustadafin. Al-mustadafin ini juga sama lemah. Tapi lemah di sini akibat penindasan dampak struktural sosial yang tidak adil.
Jadi mustadafin di sini adalah kemiskinan yang struktural. Kemiskinan sebagai efek dari adanya penindasan. Gitu. Penindasan dari apa? Dari orang-orang penguasa yang semena-mena, orang-orang kaya yang hidupnya bermegah-megahan tapi tidak peduli sesama, begitu ya. Itulah mustadafin. Terus Teh Gin, masih ada waktu Teh Gin? Masih Ustaz. Ya, diteruskan Teh. Slide berikutnya. Nah, lantas ketika Ramadan harus dijadikan momentum sebagai meningkatkan kepedulian sosial, nah, itu sebetulnya keberpihakan sosial care kita kepada kaum du'afa mustadafin itu sebagai wujud apa dalam Al-Quran? Ini dijelaskan setidaknya ada 3 hal. Ya. Yang pertama sebagai wujud penghambaan kepada Allah. Ya. Wujud penghambaan kepada Allah. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Ini la ta'buduna illallah. Ya. La ta'buduna illallah. Janganlah menyembah kepada selain Allah. Wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Ternyata disejajarkan. Orang yang berbuat baik kepada kerabat, diawali dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, kepada saudara, kepada fakir, kepada orang-orang miskin, maka itu sebagai wujud penghambaan kepada Allah. Jangan mengaku sebagai hamba Allah kalau tidak peduli sesama. Paling tidak itu ayat ini ya. Dan yang kedua, indikasi ketakwaan. Ya, indikasi ketakwaan ini Al-Baqarah ayat 177. Wa ulaika humul muttaqun. Coba, ayatnya panjang, saya intinya saja. Wa ulaika humul muttaqun. Tergolong orang-orang yang takwa adalah yang bagaimana? Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Bahkan kesananya disamakan, disejajarkan. Wa aqamas sholata wa ataz zakah. Luar biasa. Jadi kita ngaku bertakwa harus disertai dengan kepedulian kita terhadap sesama, ya. Memberikan wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang kita cintai, ya. Memberikan harta yang kita cintai. Dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Jadi sebetulnya harta kita harta kita tumpuk, kemudian hanya sebagian saja yang kita keluarkan untuk membersihkan dalam bentuk zakat, infak, misalkan ya sedekah, bahkan wakaf. Itulah sebetulnya yang hanya kita sisihkan, itu justru yang akan menolong kita. Gitu. Kalau dalam bahasa bapak saya bilang gini, bapak saya pernah bilang gini dulu, ketika saya usia SMP, Teh Gin, katanya begini, kalau makan pisang, jangan makan pisang dengan kulitnya, ya. Tapi makanlah pisang, dikupas kulitnya, kemudian buang kulitnya. Namun buang kulit pisang jangan sembarangan. Karena kalau sembarangan bisa menyebabkan orang terpleset, tapi buang kulit pisang itu kepada tempatnya, yaitu tong sampah. Saya mikir waktu itu, ngerti nggak katanya, kata ayah saya, ngerti nggak tuh maksudnya apa? Coba kaitkan dengan zakat, dengan apa yang misalkan punya rizki dari Allah katanya. Artinya bahwa rizki yang Allah kasih tidak semuanya harus kita makan. Pisang tidak semuanya harus kita makan dengan kulitnya, tapi ada yang harus kita buang kepada tempatnya. Berikan kepada mustahiknya, begitu ya, kepada orang yang membutuhkannya. Gitu, sesuai dengan aturan yang ada. Itu. Kemudian yang ketiga, termasuk
ciri-ciri seorang musalli yang keberpihakan sosial care itu. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi, ya, orang yang mempunyai kepedulian sosial ini dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 22 sampai 25. Yang dalam hartanya ya disisipkan bagian tertentu ya, bagian tertentu untuk orang miskin yang meminta begitu ya dan tidak meminta. Jadi walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisa'il wal mahrum. Gitu. Jadi luar biasa ternyata. Kalau kita ngaku sebagai hamba Allah, ngaku orang yang bertakwa, ngaku orang yang suka sholat, ya. Nih disebut sholat kita daim, disebut sholat kita berpengaruh, disebut sholat kita berefek, disebut sholat kita bermanfaat, disebut sholat kita dawam. Salah satunya adalah harus mempunyai social care yang luar biasa terhadap sesama. Baik, Teh Gina, lanjut Teh. Atau sudah ya? Oke, belum. Kemudian ada ancaman atas ketidakberpihakan sosial. Nah, ini kebalikannya. Al-Quran menjelaskan. Ya Allah, ya Rabb, kehilangan kemuliaan. Ya, kehilangan kemuliaan. Ini Al-Fajr ayat 17-18. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ini hilang kemuliaan. Sekali-kali tidak kamu ya, tidak memuliakan apabila tidak memuliakan anak yatim. Kemudian wala tahaduna ala ta'amil miskin, juga tidak memberi makan orang-orang yang miskin. Kalau kita perhatikan ya, kita ini kan alhamdulillah Allah beri rezeki sekedar untuk buka, untuk sahur, kita tidak pernah merasa kekurangan, makan yang enak-enak, bahkan bisa jadi buka bersama di restoran ke restoran, apalagi ini menjelang akhir Ramadan ya. Itu biasanya jadwal bukber tuh makin padat nih, dari restoran ke restoran. Buktinya, silahkan coba reservasi aja ke restoran-restoran yang terkenal. Misalkan H-1 sudah nggak bisa. Ini artinya kemampuan kita untuk makan saja begitu, buka sahur itu luar biasa. Bahkan sering nggak begini, ini saya mohon maaf, lagi makan belum selesai nih, ini lagi makan, di piring masih ada, ini di otak sudah memikirkan, nih nanti siang makan apa ya, gitu, beli apa ya, menuna apa ya, bukan begitu. Ini baru buka maghrib, sudah dipikir di otak tuh, maghrib besok mau buka sama apa, nanya ke anak, nak, hari esok mau buka sama apa. Padahal bisa jadi di luar sana ada orang yang hanya untuk buka saja, untuk sahur saja susah. Hanya seadanya. Atau bahkan harus minjem begitu. Hanya sekedar untuk membeli beras saja. Hanya sekedar untuk membeli minum saja. Saya pernah ketemu seorang anak waktu itu. Tuh, saya kalau ngomongin ini suka ini nangis. Saya nanya, kamu sahur? Kamu saum. Anak kecil, masih kecil waktu itu, tetangga jauh. Saum katanya. Kemudian saya tanya, tadi buka saya sahur sama apa? Terus katanya gini, sahur sama cai katanya, ya. Ini bahasa Sunda. Cai sama minum, kata saya. Minum, iya. Terus makannya kata saya. Makannya, nasinya, sama apa lauknya? Minum, Bu. Maksudnya nggak makan, kata saya. Nggak makan. Terus saya bilang, kenapa? Mamahnya kesiangan. Mamahnya nggak masak. Bukan, Bu. Terus kenapa? Mamahnya nggak punya beras. Masya Allah, sedihnya luar biasa tuh. Anak kecil di lingkungan kita ternyata masih ada yang saum kuat sampai maghrib. Itu hanya dengan bermodalkan
minum saja itu bukan alasan kesiangan, tapi memang tidak ada beras di rumahnya. Itu saya istighfar, saya menyalahkan diri saya sendiri, sampai tetangga saya meskipun ini jauh, ada yang seperti ini. Ya Allah, saya takut ikut dosa begitu ya. Luar biasa. Ini jadi hilang kemuliaan ya kalau tidak social care. Kemudian pendusta agama nih dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai 3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Termasuk orang-orang yang mendustakan agama adalah ya fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Menghardik anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Baik, Regina terakhir kayaknya ya. Oke, terakhir, barang siapa yang bersungguh-sungguh di awal Ramadan, ya, dan malas di akhirnya, ibarat orang yang menanam benih dan menyiramnya serta merawatnya, namun ketika hampir datang musim panen, ia malah santai saja dan pergi meninggalkannya. Ini menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi kebayang, ya, kita udah menanam benih, nyiram tiap hari, pakai air dengan air yang bagus, pakai pupuk begitu, kemudian dirawat. Pas waktunya panen, kita malah santai dan pergi meninggalkannya. Artinya sia-sia belaka begitu. Begitupun dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan akhir bulan suci Ramadan ini dengan peningkatan kualitas nilai-nilai spiritual dan kepedulian sosial kita. Terakhir, saya iri dengan sebuah pantun. Pantun, lihat Vatikan jadi pantun. Dengan sebuah pantun. Ke Vatikan jalan-jalan. Ulang. Ke Vatikan jalan-jalan. Memori indah perjalanan spesial. Semoga bisa memanfaatkan akhir Ramadan dengan peningkatan ibadah dan kepedulian sosial. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan, kekhilapan, kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita telah menyimak kajian bersama Ustazah Yuyun Lubisi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan boleh ditanyakan di kolom chat atau boleh langsung mic-nya dibuka untuk bertanya. Silahkan bagi yang mau bertanya. Nah, ini ada yang bertanya Bu Ustazah. Sebentar. Dari keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihadapkan dengan rasa kekecewaan dan ketika kita berpikir bahwa sains lebih relevan daripada keyakinan. Baik. Langsung Teh Anissa. Ya, enggak. Pada prinsipnya sebetulnya kalau kita sudah menyatakan bahwa kita orang Islam, itu sudah punya keyakinan kepada Allah. Cuman yakinnya itu begitu. Ada Yazid Bayangkus. Ya. Bagaimana caranya? Satu, ini belum ke pertanyaan yang lebih detail ya. Satu, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu cara biar keyakinan kita makin yakin gitu. Makin kita takwa gitu ya. Makin tebal begitu keyakinan kita. Kemudian yang kedua, itu yang pertama bergaul dengan orang soleh. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Ketika memperbanyak membaca Al-Quran, ya, otomatis lama-kelamaan kita ingin berusaha mengetahui apa sih sebetulnya yang ada dalam Al-Quran. Bayangkan kalau kita mendalami, mengerti, memahami, bahkan merealisasikan apa yang ada dalam Al-Quran. Oh, udah, selamat hiduplah. Gitu.
Karena semua ada solusinya dalam Al-Quran. Tibyan likulli syai', tibyan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, caranya bagaimana biar yazid terus keyakinan kita, ketakwaan kita. Itu perbanyak melaksanakan qiyamul lail. Biasakan. Meskipun kadang-kala harus dipaksa dulu. Dipaksa karena biasa gitu. Jadi dipaksa sehingga hal yang sunnah merasa menjadi wajib ketika kita meninggalkan, akhirnya merasa dosa begitu ya. Saking terbiasanya. Nah, kemudian bagaimana ketika kita merasakan kekecewaan dalam hidup ini? Hidup ini berputar. Tidak selamanya senang, tidak selamanya susah. Tidak selamanya kaya, tidak selamanya miskin. Harus siap dengan berbagai hal itu. Seperti Allah mengibaratkan ada siang, ada malam. Dan begitu pergantiannya. Jadi ada yang kecewa, ada tidak. Gitu. Maka kekecewaan itu, rasa sakit hati itu, perjalanan hidup kita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu harus kita yakini bahwa itu adalah bagian perjalanan hidup yang tetap harus kita syukuri. Tetap dan ngedadak miskin, paling tidak bersyukurlah masih Allah kasih nafas, masih Allah kasih kesehatan, masih Allah kasih nikmat usia, begitu ya. Gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita bersyukur. Kemudian caranya bagaimana? Kita berpikir muraqabatun nafs ya. Lakukan berpikir, memahami diri kita sendiri bahwa sebetulnya banyak hal-hal yang perlu kita syukuri dibanding hal-hal yang perlu kita merasa kecewa. Begitu. Dan ketika kita berpikir bahwa sains lebih relevan daripada keyakinan. Ini tentunya salah satunya adalah dengan menggali secara historis apa yang ada dalam Al-Quran. Karena luar biasa itu. Banyak hal-hal yang secara sains juga bisa dibuktikan dalam Al-Quran kan. Ya, misalkan bagaimana kenapa air itu kalau ke ustadzah itu didoain kemudian didekatkan begitu ya. Itu kan secara sains terbukti bahwa itu semua luar biasa, molekulnya berubah begitu ya. Jadi ingat bahwa kalau menurut saya tetap sains itu dipandu oleh wahyu begitu ya. Jadi sains tetap dipandu oleh wahyu. Gitu Teh Neng Anissa. Baik, terima kasih Ustazah. Bagaimana prediksi untuk jawabannya? Sudah jelas ya prediksi ya. Ya, Ustazah. Hatur nuhun Bu Ustazah. Sami. Oke, langsung pertanyaan kedua dari Ibu Devi Andansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya melihat di YouTube ada Ustaz mengatakan bahwa tanda ibadah saum kita diterima, Allah memberi kita sakit di akhir-akhir bulan Ramadan dengan tujuan untuk menghapus dosa-dosa kita. Apakah benar itu dalilnya? Terima kasih. Saya melihat di YouTube ada Ustadz mengatakan bahwa tanda ibadah saum kita diterima, Allah memberi kita sakit di akhir-akhir bulan Ramadan dengan tujuan untuk menghapus dosa-dosa kita. Apakah benar itu ada dalilnya? Kalau adanya sakit itu sebetulnya menghapus dosa ada. Cuman kalau untuk bahwa saum salah satu tandanya kita sakit di akhir, mohon izin saya belum menemukan. Tapi kalau ada yang sudah menemukan, silahkan sharing, karena ilmu saya masih terbatas begitu. Cuman paling tidak, maksudnya mungkin begini. Dalam perjalanan Ramadan bahkan ke akhir, itu ujian dan tantangan semakin ada. Ya, awal-awal kan biasa itu rajin banget. Lama-lama kan godanya besar ya, Teh Neng Anissa. Itu udah mah kita harus menyiapkan kue, bikin kue lah, atau pesan kue lah, nyiapin baju lebaran lah, nyiapin segala macam begitu ya. Sebetulnya sakit itu bukan hanya sakit fisik loh, sakit mental juga sakit. Yu'alimul qalba al badan atau badan. Jadi sesuatu yang menyakiti hati, menyakiti badan itu tuh ujian itu, rasa sakit itu, gitu. Jadi sesuatu yang menyakiti baik secara lahir maupun batin begitu, itulah sakit begitu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin ujian, lebih ke ujian
di akhir-akhir bulan suci Ramadan begitu. Tapi kalau dalil sakit menghapus dosa itu betul. Gitu. Jadi sakit itu kadangkala cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Kemudian Teh Nisa ada lagi tah? Ya, ini terima kasih Ibu Devi untuk jawabannya dari Ustazah sudah jelas. Baik, selanjutnya dari Robit. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Izin tanya, Bu, terkadang orang sulit untuk bisa mengenal dirinya sendiri. Kadang dia taat pada Allah, kadang dia pun lalai pada ajaran-ajaran Allah. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu dosa, tapi anehnya diulangi lagi. Pertanyaannya, bagaimana momentum bulan Ramadan ini menjadi efek yang sangat dahsyat untuk terus berbuat baik? Semua Bu Ustazah. Baik, Ramadan itu tadi disebutkan sebagai syahrul tarbiyah, bulannya latihan. Salah satunya adalah tarbiyatul fardi. Ya. Apa? Mendidik diri. Bagaimana cara mendidik diri kita? Muqarabatun nafas. Mendekati diri kita. Tarbiyatun nafas. Melatih diri kita. Wa tazkiyatun nafs. Dan mensucikan diri kita gitu. Tahapannya sebetulnya itu. Jadi terus berusaha pahami diri sendiri, kemudian berusaha latih diri sendiri, kemudian bersihkan diri sendiri. Jadi gunakan waktu tertentu untuk kita introspeksi diri lebih jauh, begitu ya. Kemudian berusaha untuk memperbaiki. Dan bagaimana supaya ini berefek? Nantinya ya dibiasakan. Ketika dalam bulan suci Ramadan kemudian sudah terbiasa, dan terbiasanya ini dengan ikhlas, begitu ya. Beda kalau terbiasa tidak ikhlas. Ada calon menantu, ada calon mertua, dadak rajin gitu ya. Ada calon suami teh ginang, dadak rajin. Kalau nggak ada, udah tarawihnya mufarid aja di rumah, beda itu. Tapi yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan, begitu secara ikhlas, dan itu ada peningkatan, saya yakin insya Allah akan ada efek nantinya, akan ada efek. Setidaknya ada asarnya lah, ada bekasnya begitu ya. Paling tidak di saum, dilatih lagi nanti saum Syawal, kemudian saum Senin, Kamis dan begitu seterusnya. Itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustazah. Untuk Robert, bagaimana jawabannya dari Ustazah sudah jelas ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh semester 2. Izin bertanya Ibu, bagaimana caranya kita bisa menstabilkan nilai spiritual dan tetap istiqomah pada pendirian kita di era Gen Z ini yang semakin tidak bisa dikendalikan? Ron, mangga Ustazah. Oke. Ya, perkembangan era Gen Z, perkembangan teknologi, kemudian disrupsi, itu tidak bisa kita hindari dan harus kita ikuti. Ya, harus kita ikuti, tapi harus dikontrol. Harus melakukan tabayun terhadap berbagai halnya. Ini Al-Quran menjelaskan itu. Nah, bagaimana cara menstabilkan nilai-nilai spiritualitasnya? Jadikan misalkan ya perkembangan di era Gen Z ini yang pertama adalah sebagai tantangan, bukan sebagai ancaman. Gimana caranya? Beda diancam sama ditantang. Kalau diancam takut, kalau ditantang siapa takut gitu ya. Jadi jadikan era Gen Z ini sebagai tantangan. Bagaimana kita menjadikan berbagai perkembangan teknologi ini sebagai media? Media untuk apa? Media untuk berdakwah, media untuk menebar kebaikan, media untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat begitu ya. Gitu. Jadi diimbangi, tidak bisa dihindari. Gitu. Kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, selain menjadikan ini sebagai tantangan, bukan sebagai ancaman, yang kedua adalah kita harus jadi pemain, bukan penonton. Nih, kita Gen Z nih, harus jadi pemain, bukan penonton. Udah aja menikmati perkembangan era teknologi. Tapi nggak cukup di sana, kita harus yang memainkannya begitu. Sehingga ketika kita yang memainkannya, maka kita bisa mengendalikan itu semua. Apabila melenceng dari hal-hal yang kurang islami begitu, maka kita hadapkan dengan hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam.
Dan yang ketiga tetap kuasai bahasa, perkembangan bahasa dan komputerisasi itu apa modal untuk Gen Z hari ini. Paling tidak itu ya Bu ya. Kalau hal lain untuk spiritualitas, peningkatan ibadah dan sebagainya tadi sudah terbahas. Baik, terima kasih Bu Ustazah untuk jawabannya. Satu lagi pertanyaan terakhir ya, sebelum kita masuk ke kuis. Ya. Tadi Yanti Sapitri. Assalamualaikum Bu Ustazah, izin bertanya. Berkaitan dengan akhir Ramadan, yang melakukan itikaf. Namun yang unik saya melihat di video sosmed adalah para jamaah yang itikaf mendirikan tenda di dalam masjid sehingga menimbulkan berbagai komentar negatif. Bagaimana Ibu menanggapi fenomena ini? Nambah Ustazah. Saya kuper berarti ini. Nggak tahu nih ada videonya. Kemudian di masjid ada tenda-tendanya. Ya, hari ini manusia itu tidak bisa terlepas dari kata viral ya mungkin ya. Motifnya itu sih. Kalau menurut saya ya. Jadi motifnya bukan itikaf mencari ridho Allah kalau itu sih. Kalau menurut saya. Itu mah biar viral aja gitu. Ya, tapi kita tidak lantas diperbolehkan untuk suudzon. Jadi tetap harus husnudzon. Bisa jadi ada niat-niat yang terselubung yang baik yang mereka lakukan, tetapi memang respon dan tanggapannya negatif. Untuk masalah tanggapan di media sosial kan nggak bisa kita bendung. Nggak bisa semuanya harus semua positif begitu. Orang konten positif saja bisa saja responnya negatif, apalagi kontennya negatif begitu. Harus siap-siap saja berbagai ragam responnya, baik positif maupun negatif. Cuman paling tidak kembali ke apa ya, ke hakikat itikaf itu. Bagaimana itikaf itu kita lakukan benar-benar berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan mendekatkan diri kita di hadapan manusia kalau itikaf. Ya, jadi mendekatkan diri kita kepada Allah, hadirkan Allah dalam hati kita, begitu melalui itikaf, melalui zikir kepada Allah dengan perbanyak sholat, perbanyak baca Al-Quran, begitu berdiam di masjid. Paling tidak itulah. Jangan sampai melakukan hal-hal yang justru mengurangi ya nilai hakikat itikaf. Saya pikir itu. Itu teh. baik, terima kasih untuk jawabannya Ustazah. Sekarang kita masuk ke kuis. Formatnya boleh ditulis di kolom chat nama, nomor telepon, dan alamat bagi yang tahu jawabannya. Tadi sudah, kalau yang mengikuti dari awal, sudah lihat di slide-nya dari Ustazah Yuyun ya. Sebutkan 3 saja nama bulan Ramadan. 3 nama bulan Ramadan dari 9. Sebutkan 3 saja. Dari Ibu Desi Agustina. Ustazah boleh dilihat Mubarok, Siam, dan Jud. Apa betul Ustazah? Gimana? Bentar. Siam, dia betul, betul. Baik, selamat untuk Ibu Desi. Boleh kirimkan nomor HP dan alamatnya ya. Surprise umroh teh? Oke. Ya? Surprise umroh teh? Iya. Cuman insya Allah dopresnya sih ada sedikit rezeki makanan lah yang dikirim untuk jamaah. Baik, sudah selesai kajian hari ini. Alhamdulillah, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Sekarang kita langsung ke closing statement ya dari Ustazah sekaligus doa penutup dipimpin langsung oleh Ustazah Yuyun. Kepada Ustazah Yuyun dipersilahkan. Ya, sebetulnya closing statement-nya tadi sudah ya di akhir slide ya. Ya. Cuman paling tidak ada salah satu ungkapan yang mengatakan bahwa amal itu dilihat akhirnya, begitu ya. Amal itu dilihat akhirnya. Maka berbicara pada bulan Ramadan, yuk kita maksimalkan akhir bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan nilai-nilai spiritualitas kita, dan jangan kita lupakan juga meningkatkan nilai-nilai kepedulian sosial kita.
Itu saja Teh. Baik, doa penutupnya Ustazah boleh? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa safiyina wa maulana Muhammad radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma inni as'aluka muka andung fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu ahdan min qablika aw tasarrafta bihi fi amri ghaibi indaka anta ja'al qur'ana rabbi'an qalbi wa nura basari wa jalaa hazani wa dhahaba hammi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Ustazah Yuyun yang sudah memberikan doa penutupnya. Sebelum kita akhiri, boleh dibuka videonya, akan ada dokumentasi ya. Yang belum dibuka, boleh dibuka. Kang Yusef, di sampingnya siapa itu? Blur. Pak Agus Teh. Oh, bagus. Dibuka Penyejimat Ustaz. ngalemit itu. Penampakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh untuk Ibu Desi. Dalamang. Rekan Denita, Teh Gina Darama, Ustaz Damang. Alhamdulillah. Nuhun, jazakallah. Tasik aman, Tasik. Oke, sudah siap semuanya ya? Saya hitung mundur dari 3. Ya, Yang belum dibuka, silahkan. Oke, boleh ya? Siap ya? 3, 2, 1. Senyum. 1 kali lagi. 3, 2, 1. Sudah, Teh Gina? Baik. Baik, untuk sudah. Bapak Itu. dan Akang, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga segala kegiatan hari ini dimudahkan. Bagi yang sedang sakit segera disembuhkan. Usahanya mulai di hari Minggu kajian pagi bersama Muda. Kepada Bapak dan Ibu semuanya, teteh-teteh, akang-akang, terima kasih. Kami tutup kepada Ustazah Yuyun. Terima kasih untuk hari ini kajiannya. Sama-sama. Kang Tata, Regina, Pak Agus, Kang Yusef, Deti, alumni Mukas, terima kasih selalu hadir. Kepada adik-adik KU, terima kasih. Kepada Teh Desi dari perwakilan juga terima kasih. Kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Mohon pisan. Hadis Nuhun Ustazah. Izin saya ya. keluar. Assalamualaikum, terima kasih.